Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi pendengar setia, kaum lembur, pekerja lapangan. Oke, video kali ini masih melanjutkan kisah kendali motor konvensional. Jadi video kemarin itu kita masih bahas direct online atau sistem DOL, dimana itu adalah sistem paling konvensional ya, atau paling basic, paling dasar untuk mengendalikan motor on atau off motor 3 fasa. Jadi kali ini saya akan bahas lagi mengenai kendali motor yang kedua atau berikutnya, masih konvensional tapi dengan sistem yang berbeda, hanya beda sedikit aja. Jadi pertama yang kalian harus tahu tuh bahwa motor 3 fas itu bisa dikendalikan lagi dengan sistem star delta atau koneksi apa ya. Jadi untuk menghambat atau memperkecil arus start jika dibandingkan dengan direct online. Jadi untuk teorinya secara hitung-hitungan saya tidak akan membahas. Saya hanya akan membahas tentang sistem wiring atau koneksinya. Nah, pertama kalian pasti udah sering lihat banyak sekali tutorial di Google. Kalau kalian cari misalnya di sini kendali motor star delta. Nah, di sini tuh udah banyak ya. Jadi saya akan remind aja atau mengulang kembali. Siapa tahu yang lihat channel ini ada yang lupa atau lagi butuh untuk diingatkan kembali tentang sistem star delta. Jadi sistem star delta itu kita itu harus tahu gulungan motor ya. Jadi gulungan motor itu kan ada 3 fas. Jadi yang pertama itu ada gulungan star. Nah, gulungan star itu ini, jadi koneksinya itu misalnya kita namakan gulungan yang pertama itu, ujung yang pertama itu U1, lalu ujungnya yang kedua itu U2. Ini satu gulungan misalnya ya. Lalu gulungan yang nomor 2 itu V1 dan V2, lalu W1 dan W2. Dia itu gulungan yang seperti koneksinya ini, yang di jumper di ketiga ujungnya ini dinamakan star. Jadi powernya itu masuk dari sini 1, U, V, dan W. Jadi 3 fas ya. Lalu gulungan yang kedua itu berubah koneksi menjadi delta. Nah, delta itu gulungannya di seri. Jadi misalnya di sini yang pertama itu gulungan yang pertama kan U1 dan U2 ujungnya ya. Ini gulungan pertama. Lalu gulungan yang ujungnya ini diseri dengan gulungan yang nomor 2 V1. Nah, begitu seterusnya. Yang V2 ini diseri dengan W1 dan W2 ini kembali lagi diseri dengan gulungan yang pertama U1. Nah, di mana powernya? Powernya itu di antara ketiga junction ini. Jadi kenapa dia disebut delta segitiga? Aslinya segitiga gini ya. Kalau star ini nih huruf Y ya biasanya. Nah, saya kalau menjelaskan kenapa dia lebih apa ya, dibilang lebih tidak menghentak startingnya itu nanti kembali lagi ke teori dasar, hitung-hitungan dan semacamnya lagi, itu lebih pusing. Jadi mungkin kalian kalau sekolah SMK atau STM atau kuliah jurusan arus kuat atau elektro itu pasti ketemu ini, tapi saya nggak tahu ya di kampus itu atau di sekolah itu mengajarkannya seperti apa, karena saya juga sendiri udah lupa, padahal saya sekolah STM sama kuliah elektro, cuma saya udah lupa. Jadi saya bahas ini secara di lapangan aja. Jadi ini yang umum di lapangan itu seperti ini yang ditemui. Jadi motornya pasti keluar dengan 6 kabel. Nah, ini ibaratnya ini motor ya, bisa dilihat gambarnya M. Jadi ada gulungan yang terminal yang pertama itu tulisannya biasanya U1, V1, W1 atau UVW. Lalu yang
tiganya lagi itu biasanya W2, U2, V2. Ada juga yang XYZ, ada juga yang apa ya, kayaknya itu doang sih yang saya lihat. Nah kalau kalian nggak ada tandanya, nggak ada U1, V1, W1, itu banyak, ada, saya pernah nemui, nggak dikit juga, ada banyak juga. Biasanya udah gulungan ulang atau rekondisi atau gimana, itu lambangnya udah nggak ada lagi. Kalian bisa cek sebenarnya pakai avometer. Jadi dari U1 ini kalian avo aja di mana yang ada tahanannya, di U2 atau di gulungan yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Jadi kalau ketahuan, kalian bisa pakai ini. Kalau kalian udah tahu basic star itu seperti apa, delta seperti apa, maka kalian bisa tahu itu loh. Jadi gunanya tahu star delta itu untuk mencari itu jika kalian nggak tahu nih lambangnya ini yang apa, nggak ada lambangnya atau udah terhapus atau gimana. Jadi kalian bisa ngerti cari ini gulungan ini. Nah oke, kerangkaian sendiri kita masih pakai kontaktor sama breaker ya, sama kayak dol kemarin. Nih yang dol ini kan sama tuh, cuma beda kita pakai ada tambahan 2 kontaktor lagi. Jadi kontaktor ini yang pertama ini biasanya disebutnya main kontaktor atau kontaktor utama. Lalu yang ini adalah delta kontaktor, yang ketiga adalah star kontaktor. Ini bisa bolak-balik posisinya, tapi wiringnya nggak bisa kebalik. Jadi untuk urutan wiringnya harus seperti ini ya. Jadi nggak bisa dibalik, ini jumpernya di sini, deltanya di sini misalnya gitu. Jadi kalian harus ada urutannya. Jadi yang pertama itu harus star, lalu delta. Itu urutan, saya belum pernah ketemu sih kalau dibalik delta dulu baru star ya. Biasanya itu star dulu pasti langsung ke delta. Jadi urutannya itu main sama star ini dia akan jarang jalan bareng duluan, kontaktornya on star bersamaan. Lalu kita punya tambahan namanya timer, bisa delay on atau delay off tergantung wiring control kalian. Nah jadi intinya adalah membuat kontrol di mana step pertama itu main kontaktor dan star kontaktor jalan bareng selama beberapa detik, kemudian star kontaktor ini pindah ke delta kontaktor. Oke, gimana prosesnya? Coba kita simulasikan dengan software EKTS yang kemarin udah saya bahas ya. Software yang sangat mudah untuk mempelajari rangkaian, khususnya rangkaian akan sederhana. Coba kita buka dulu. Oke, kita klik file, open. Nah, di sini udah saya buatkan rangkaian star delta. Nah, ini adalah contoh wiring diagram atau simulasi dari star delta motor 3 pas dengan motornya koneksinya ada 6 kabel. Oke. Kita bandingkan dulu, coba ya. Kita lihat satu sisi dulu yang ini. Kita cek, jadi kurang besar ya, kelihatan nggak? Oke. Nah, pertama adalah main kontaktor ini. Kalian lihat sebelah kiri gambar ini, wiringnya di sini, ini adalah main yang pertama. Oke. Lalu di sini adalah delta kontaktor. Yang ini delta kontaktor, ini NO ya. Yang ini adalah star kontaktor. Yang ini star kontaktor, ini di jumper nih ya. Jadi 3 pas ini di jumper. Kenapa itu di jumper? Kita kembalikan lagi di sini. Star. Lihat, star ini semuanya di jumper ujungnya ya. Jadi ini jumperan ini adalah melambangkan yang ini nih. Jadi ujung semuanya di jumper ini. U2, V2 dan W2. Nah, ini kan U2, V2, W2. Kalian lihat kabelnya ke sini. Nah, kalau ini semua connect, berarti kan di sini ke jumper semua yang di sini. Oke, karena ini putus, karena ini jalan pertama ya, yang ini masih putus. Begitu pindah ke sini, yang ini putus. Jadi ini pindah ke delta yang ini. Koneksinya jadi yang ini. Kita urut coba ya. Misalnya di sini RST. R itu ketemunya U1 sama W2. Di sini R ketemunya U1 sama W2. R connect sini ketemu dengan W2, bener kan? Jadi W2 sama U1 ketemu dengan R. Oke, udah bener. Yang S juga sama kan? S ketemunya U2 dengan V1. S di sini ketemunya dengan U2 nih, U2 yang ini
yang ini ya, U2. Lalu ujung satunya adalah V1. Nah, yang ini V1. Nah, oke, benar. Yang ketiga adalah T. T ketemunya adalah, yang pertama adalah W1 dan V2. T ketemu W1 udah benar. T ketemu W2 udah benar. Oke. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau agak ada suara berisik karena saya tinggal di pinggir jalan, jadi kalau ada motor lewat atau ada yang nongkrong itu masih kedengeran. Semoga suara saya nggak kalah. Oke, kita lanjut ke simulasi. Nah, di sini biar kalian lihat, ini sederhana aja ya. Kalau yang udah jago sih nggak perlu kayaknya lihat ini ya. Oke, tadi udah ini motornya nih ada VW, ada ZXY. ZXY ini sama dengan W2, U2, V2 di sini. Ini saya nggak bisa ganti soalnya ini dari sistem softwarenya. Oke, pertama kita buat rangkaian pengunci. Nah, OL ini adalah overload karena start delta itu biasanya ada overloadnya. Nah, ini bisa kalian pasang di sini atau di awal sebelum tombol off, itu sama aja sih sebenarnya sistemnya. Pokoknya OL ini untuk memutus jika ada arus berlebih, maka kontaknya putus, motor ini nggak boleh jalan, jadi kontaktornya ini off semua nanti. Oke, coba kita pencet tombol on. Kita run di sini dulu. Kita tekan push button on. Oke, kontaktornya ini start dulu. Ini timernya. Nah, dia pindah. Motornya belum muter kalau breakernya belum saya hidupkan. Kita pencet off dulu. Oke, sampai sini ada dua komponen tambahan, yaitu timer ya, sama lampu di sini untuk ngasih tahu misalnya ada trip atau lagi run. Timer di sini fungsinya adalah untuk memindah dari start ke delta. Nah, untuk waktunya sendiri ini tergantung di lapangan kalian temuinnya. Jadi kalau cara kasarnya atau awamnya itu kalian pakai tang ampere, ditaruh di input ini, kalian cari yang paling bagus di berapa detik dia bisa start atau running sampai idle atau normal. Carilah nilai yang paling kecil, jadi arus startnya itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga karena biasanya torsinya juga ngaruh juga. Jadi kalian harus benar-benar cari pas sih ya. Biasanya orang nggak sedetail itu carinya sih, kira-kira aja timer itu. Nah, ini saya kasih 7 detik biar kelihatan. Jadi timernya ini ada kita pakai sama ya, untuk di software ini kalian kalau untuk gambar timer ini sama kayak gambar kontaktor. Jadi misalnya nih library. Nah, ini kan library-nya udah muncul. Cari komponen. Di sini ada dua macam, ada off delay sama on delay. Nah, kalau off delay itu off-nya yang di delay. Jadi matinya yang di delay. Kalau on itu on-nya yang di delay atau hidupnya yang di delay, time-nya ini. Jadi kalau ini kan saya pakainya yang on delay. Kalau on delay berarti begitu nyala, dia delay dulu. Nah, begitu delaynya selesai, dia baru nyala. Ini saya contohin. Misalnya ini kita run, kita on. Kalian lihat timer di sini ya. Oke, di sini main udah kunci. Nah, timer ini jalan kan? 2, 1, pindah. Nah, pindah sesuai dengan kontaknya ini ya, pindah. Jadi kalau kita OL, misalnya OL nih overload, set, nah dia akan mati semua sistem. Itulah fungsi safety dari overload atau OL. OL ini kalian juga bisa setting sendiri, biasanya ada settingannya berapa ampere sesuai tipe atau spek dari overload kalian yang dibeli. Oke, kita coba lagi on. Nah, ini di delay ya, ini udah run. Nah, kalau dia trip, misalnya saya kunci nih, klik kanan ya, misalnya saya kunci, klik, nah trip ini akan nyala. Misalnya ini kunci, kalian bisa bikin ini jadi rangkaian pengunci ke lampu atau kemana gitu biar ngetripnya misalnya ngedip doang kan. Kalau ngedip doang dia nggak bakal ngunci kan. Nah, misalnya ini saya lepas dulu. Nah, kalau ngedip gede doang kan nggak bakal ngunci kan, nggak tahu. Tapi sistem tetap mati. Sistemnya tetap mati. Kalian bisa main rangkaian pengunci atau gimana. Cuma kalian harus nanti ada tombol reset atau mencet OL-nya nih. Saya agak lupa sih OL ini bisa ngunci atau enggak, atau cuma trigger aja pas ngetrip. Harusnya sih bisa ngunci ya. Soalnya di OL itu biasanya ada tombol untuk ngereset kunci dari overload itu sendiri. Biasanya ada kecil itu, tombol kecil. Oke, balik lagi ke sistem. Sekarang coba kita powernya kita nyalakan, breakernya kita nyalakan, udah nyala.
tombol on kita nyalakan. Dia akan putar kanan selama 7 detik. Setelah 7 detik dia akan pindah ke delta. Nah, tetap kanan ya. Oh iya, ini pasang ini jangan sampai kebalik ya kalian. Pasang power ini urutannya. Oke, menurut saya ini cukup sederhana dan gampang dipahami untuk rangkaian ini. Kalian bisa cek sendiri nih kenapa rangkaiannya seperti ini ya. Kalian bisa imajinasi yang lain gitu loh caranya. Yang penting prinsip dasarnya adalah start delta itu start dulu baru delta ya. Ini kontaktor main itu untuk fase yang pertama. Kita off dulu. Nah, sekarang gimana caranya untuk bolak-balik putaran rangkaiannya? Nah, sama kayak kemarin, kita cuma tukar fase aja. Prinsipnya motor secara konvensional itu cuma di balik fasanya aja. Nah, yang ini udah saya buatkan nih gambarnya nih. Ini sama. Ini star, ini delta, ya kan? Ini saya lambang kasih beda karena ini udah dipakai nih di sini star delta. Ini karena masih satu layer, saya nggak bisa pakai double kontak yang sama namanya. Jadi ini saya kasih D sama Y. Kontaktornya di sini ada D sama Y. Ada 2 tambahan kontaktor. Sorry, ada 1. Jadi kalau ini kan ada main, delta sama star. Nah, kalau di sini karena kita butuh 2 fase yang dibalik, ada 1 fase yang dibalik, maka kita butuh 1 kontaktor lagi untuk balik fasanya. Kalian bisa pakai cara yang lain, terserah gimana caranya kalian. Kalau cara saya sih yang paling sederhana mungkin seperti ini ya. Menurut saya ini, menurut pribadi. Mungkin ada bikin cara yang lain yang lebih simpel lagi, mungkin juga ada. Cuma yang saya temuin sih kalau saya ngerangkai seperti ini. Oke, pertama kita ada 2 push button untuk on forward dan on reverse. Lalu ada off push button 1, lalu ada OL-nya 4. Kenapa di sini 4? Karena kontaktornya ada 4 ya. Kalau di sini biasanya emang cuma ada 1 nih. Nah, ini saya 4, nggak tahu nih maksudnya kalau di lapangan, karena saya jarang nemu start delta kanan kiri, biasanya 1 arah doang. Nah, terus ini buat perumpamaan aja. Kalau ada 4 kontaktor misalnya dikasih 4 overload. Nah, ini jadi saya seri, di sini ada 4. Coba pertama kita forward dulu. Timer tetap dipakai ya untuk start ke deltanya, timernya. Oke, kita run lagi. Sini kita on push buttonnya. Timernya nyala, ngitung mundur. Ini masih di Y atau start. Nah, dia udah pindah ke delta. Sekarang powernya kita coba masukin ya. Breaker kita on. Klik kanan ya, jangan lupa nih. Kalau kamu mau kunci. Kalau klik kiri ini nanti cuma kayak push button. Klik kanan kalau mau kunci. Nah, kita forward, artinya dia harus putar kanan. Nah, ini forward, putar kanan, lampunya forward. Begitu timer habis, pindah ke delta, masih kanan ya. Nah, bagaimana kalau reverse? Nah, kalau reverse, coba kita pencet tombol reverse. Nah, ini karena masih berputar, seperti kemarin saya kasih rangkaian safety atau interlock agar aman ya. Jadi nggak tiba-tiba lagi muter kanan kok langsung dia putar kiri, itu bahaya sebenarnya. Bisa bahaya ke mesin atau ke elektrikalnya sendiri. Misalnya ngetrip, misalnya ada salah satu kontaktor ini yang ngetrip, saya kunci di sini. Dia akan off. Nah, lampu ini, wah ini saya salah ini ya, ini harusnya saya seri nih di sini, saya paralel, tapi nggak apa-apa lah. Ini kayaknya ada yang kurang gambar saya nih. Oh, kalau nyala semua ya baru dia ngetrip ya, ini salah nih saya di sini nih. Nah, kalian bisa koreksi sendiri nanti gimana caranya supaya yang mana aja kalau ngetrip di antara 4 overload ini, maka lampu tripnya akan nyala. Nah, kalian bisa sambil latihan tuh gimana caranya. Kalau ini kan saya salah nih, harus semuanya ngetrip baru dia nyala karena rangkaiannya seri, harusnya paralel. Jadi mana aja yang overload lampu tripnya nyala. Oke, sekarang kita lanjut lagi di pembahasan utamanya untuk muter kanan muter kiri. Sekarang karena sudah off, ini coba kita putar ke kiri ya, berarti push button yang ref ini. Nah, dia pindah ke main kontaktor yang ini, muternya ke kiri. Begitu timer habis, dia pindah ke delta. Nah, titik pentingnya adalah di bagian power wiring ini ya. Kalian jangan sampai kebalik-balik. Jadi di wiring ini kalian jangan sampai kebalik-balik. Ingat basic yang tadi di sini. Nah,
sama basic membalik putaran dengan menukar fasa. Ini saya jelaskan ulang lagi misalnya nih. Kita coba yang forward dulu. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, forward nih ya. Ini R ke sini, S ke sini, T ke sini. Lalu deltanya ini R tetap masuk ke R. S tetap masuk ke V atau S juga. Maksudnya fasa kedua ya. Lalu fasa yang ketiga atau T tetap masuk ke nomor 3. Nah, untuk membalik putaran artinya kita harus tukar salah satu ini ya. Salah satu ini kita tukar. Jadi yang di sini, yang main forward ini sama main ref ini bedanya cuma ditukar fasanya aja nih. Sekarang kita coba yang ref ya. Nah, kita pakai yang ini mref, main ref atau putaran ke kiri. Oke. Yang ini R, dia tetap ke R. Tapi yang S dan T ini saya tukar. Lihat bedanya. Kalau yang forward kan ke sini sama ke sini ujungnya kan. Yang tengah ketemu yang tengah, yang paling kanan ketemu yang paling kanan. Nah, kalau yang muter ke kiri, yang tengah ini saya tukar ketemu yang nomor 3. Yang nomor 3 dari atas saya tukar ke nomor yang tengah atau nomor 2. Jadi fasanya saya tukar doang di sini. Maka dia akan ini. Kalian nggak usah pusing star deltanya seperti apa. Starnya itu sama, hanya di mainnya aja. Deltanya juga sama tuh. Deltanya juga sama. Yang penting mainnya kalian tukar fasanya. Yang mainnya aja. Lihat kan? Yang ini misalnya nomor 3. Nah. Kok nomor 3 nomor 1 ini ya? 1. Nah, ketemu kan di sini. Yang tengah atau nomor 2. Nah, ketemu yang ini. Yang 3 ketemu yang ini. Karena yang saya balik itu cuma ini aja, cuma fasa yang atas aja, yang bawah nggak saya balik-balik, sama semuanya ketemu. Kalian tukar fasa di inputnya aja ini, di sini. Sebelum main ref ini, mref, kontaktor yang untuk belok muter ke kiri. Oke. Sampai di sini aja. Mungkin ini hanya reminder aja ya. Dimana basic konvensional, karena saya biasanya udah menjelaskan soal inverter, karena inverter itu udah bisa kanan kiri berubah speed. Kalau ini yang konvensional yang zaman dulu, misalnya belum ada inverter, ini paling umum adalah kontrolnya seperti ini. Jadi mau muter kanan atau mau muter kiri, prinsipnya adalah seperti ini, cuma tukar fasa di 3 fasanya, salah satunya ditukar. Oke, jika ada kesalahan bisa tulis di komen biar saya koreksi lagi. Jika suka, jangan lupa subscribe-nya, bisa support saya sangat senang bila ada subscriber. Jika bermanfaat, mudah-mudahan ya amin, bisa di-share ke teman-temannya. Jika ada tambahan, komen-komen aja nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mampir di channel. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terus ngopi, jangan kasih kendor, semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.